Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waryandi, kelas akuntansi malam 2. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam, membahas tentang akidah Islamiyah. Baik, di sini kita membahas tentang makna akidah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja akodaya kidu uqdatan yang berarti ar-rabtu adalah ikatan, al-jasmu adalah keyakinan yang mantap, dan al-ahdu adalah janji. Istilah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak campuri dengan keraguan sedikit pun. Sumber-sumber akidah Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah, dan Al-Ijma'. Pilar-pilar akidah Islamiyah. 1. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Quran Surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Pilar akidah Islamiyah. 2. Keyakinan kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Terdapat pada Quran Surat 2 ayat 97-98. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitabnya sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Pilar-pilar akidah Islamiyah. 3. Iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Terdapat pada Quran Surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 4. Iman kepada para rasul. Terdapat pada Quran Surat 2 ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. 5. Iman kepada hari akhir. Terdapat pada Quran Surat 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. 6. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pada Quran Surat 25 ayat 2. Yang kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Makna iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik. Secara istilah,
Iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Terdapat pada Quran surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. 2. Mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa merasa berat dan tanpa bermilah-milah. Terdapat pada Quran surat 24 ayat 51-52. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya dan takut pada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan terdapat juga di Quran surat 33 ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan. 3. Ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Terdapat pada Quran surat 33 ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. 4. Loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberi loyalitas kepada yang dibenci Allah. Terdapat pada Quran surat 2 ayat 257. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terdapat juga di Quran surat 5 ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. 5. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut tidak mendapat kasih sayangnya dan takut bermaksiat kepadanya. Quran surat 33 ayat 39. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Terdapat juga di Quran surat 35 ayat 28. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 6. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariat. Terdapat pada Quran surat 6 ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab pada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya.
maka janganlah kamu sekali termasuk orang yang ragu. 7. Selalu beramal soleh. Meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Quran Surat 103 ayat 2-3. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat 33 ayat 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan pada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Quran Surat 49 ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam mereka berjuang berjihad dengan harta dan jika jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar. Sifat-sifat orang beriman. Yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya, dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Terdapat pada Quran Surat 8 ayat 2. Kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Terdapat pada Quran Surat 8 ayat 3. Ketiga, beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Terdapat pada Quran Surat 49. Hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Pertama, ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengaguan serta takut kepadanya. Terdapat pada Quran Surat 35 ayat 28. 2. Merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Terdapat pada Quran Surat 3 ayat 191 sampai 192. 3. Senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Terdapat pada Quran Surat 83 ayat 14. Buah keimanan. 1. Membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib'i bin Amir. 2. Membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pada Quran Surat 4 ayat 78. Allah berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan juga terdapat pada Quran Surat 3 ayat 145. Allah berfirman, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan padanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. 3. Merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat berupa. Pertama, perlindungan. Dapat pada Quran Surat 2 ayat 257. Kedua, petunjuk. Quran Surat 22 ayat 54. Ketiga, pertolongan. Terdapat pada Quran Surat 40 ayat 51. Keempat, penjagaan. Terdapat pada Quran Surat 10 ayat 98. Kelima, dikokohkan kedudukannya. Terdapat pada Quran Surat 24 ayat 55. Keenam, diberkahi baik dari langit maupun bumi. Terdapat pada Quran Surat 7 ayat 96.
buah keimanan. Hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin, karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Terdapat pada Quran surat 48 ayat 4. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.